Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Vikaris Nosindru Wow. Mari kita siapkan hati kita, kembali saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Bersama dengan Engkau kami tenang, Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Dari kasih-Mu, lewat lembah yang kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi kita naikkan pujian itu dengan iman, katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami, Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani kami, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari bersama kami, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
Benar ya Tuhan, seperti ungkapan pujian kami. Kami tenang ketika kami berpikir dan merasakan Tuhan hadir bersama dengan kami. Baik dalam suasana hening kehidupan kami, maupun dalam gelombang-gelombang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu hadir bersama kami. Saat ini kami merenungkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, biarlah pengurapan daripada Allah Roh Kudus menerangi kami semua. Kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Shalom. Ya, shalom juga pada jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh hadir pada hari ini dalam ibadah kita, semua karena anugerah Tuhan memberi kita kesehatan, memelihara kita sepanjang hari, dan memberi kita hati untuk datang memuji, menyembah Tuhan, berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita telah melewati tahun yang lama, tahun 2022. Ada begitu banyak peristiwa yang kita lewati dan itu pastinya membekas dalam ingatan kita. Ada 3 contoh yang pernah saya lihat di dalam Google, tapi bagi saya 2 saja mewakili tentang peristiwa yang dapat mewakili kehidupan manusia. Itu yang pertama adalah tentang wortel. Wortel itu ketika masih mentah, dia keras. Tapi setelah melewati proses dimasak dan dia lembek. Kalau telur awalnya dia lembek, tapi melewati proses ketika dimasak dia mengeras. Pengalaman menempa hidup manusia, ada orang yang awalnya begitu gigih dalam kehidupan, tapi karena proses dia mulai lunak. Dan sebaliknya juga ada orang yang awalnya lunak dalam kehidupan, tapi karena proses kehidupan ia menjadi keras. Ada orang yang seorang penakut dari awal, tapi proses kehidupan membuat dia menjadi seorang pemberani. Ada orang yang awalnya seorang dermawan, ada orang-orang yang kaya, ada orang yang bijaksana, tapi di dalam proses kehidupan, peristiwa-peristiwa yang dialami itu berbalik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila bukan firman Tuhan di dalam dunia yang berdosa ini, kita tidak selalu diterangi dengan kebenaran-kebenarannya. Maka mungkin juga kita sebagai orang-orang yang mengatakan mengikut Kristus akan dicemari oleh dosa, di mana dunia berada di bawah kuasa dosa. Pengalaman membentuk manusia, mengubah kehidupan manusia, bergantung bagaimana seseorang memetik ketika ia menapaki kehidupan. Kita mau menuju tahun yang baru ini, sudah kita menepaki tahun 2023. Tentunya pengalaman pribadi setiap kita mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi juga kita cara merasakan, mengambil keputusan, berperilaku terhadap sesama, dan bertindak. Seringkali karena perbedaan subjektivitas pribadi kita membuat kita berbenturan satu dengan yang lain. Dalam dunia yang telah tercemar ini, bila bukan firman Tuhan yang selalu mengekang kita karena ketundukan kita kepada kebenaran Tuhan, maka kecemaran jiwa akan mempengaruhi
tindakan, keputusan, perasaan kita, dan berbagai hal yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Maka bila bukan firman Tuhan, mustahil kita bisa menjadi garam terang untuk mencegah kerusakan dunia yang semakin jahat. Di tahun yang baru ini harapan kita, alangkah kita menjadi pribadi yang kuat, tetap teguh, pantang menyerah, bertahan dan berjuang sampai akhir, meski harus menghadapi situasi yang sulit, dan terus mengejar kekudusan hidup sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Karena rahmat-Nya, Dia telah membawa kita dari kehinaan kepada kemuliaan di dalam anaknya Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar dalam satu nas, Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita. Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai 26. Sebenarnya saya mau membacakan satu pasal tapi terlalu panjang. Nanti tidak cukup waktu. Baik, ayat 17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul kitab yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah dibuat ratapan. Nah, tema kitab ini berbicara tentang penderitaan dan harapan. Ada yang mengatakan bahwa kitab ratapan ini ditulis oleh Yeremia, walaupun ada yang tidak sependapat dengan hal itu. Tapi tradisi Yahudi menyatakan bahwa ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Kitab ratapan ini disusun setelah atau sedang dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Sesuai nubuatan Yeremia kepada umat Tuhan di Yehuda. Jadi kitab ratapan membahas tentang penderitaan bangsa Yehuda pasca kejatuhan dan sebelum mereka dipulangkan kembali ke negerinya. Diperkirakan tahun 586 hingga 530 sebelum Masehi kitab ini ditulis. Penulis meratapi apa yang telah diperingatkan para nabi mengenai hukuman atas dosa-dosa Israel dan kehancuran Yerusalem yang sedang terjadi saat itu adalah kenyataan yang telah diperingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan penulis meratapi hak kejadian tersebut karena ia melihat peristiwa itu yang sangat memilukan hati. Jadi saat itu penulis berada dalam situasi yang begitu berat ketika ia menulis kitab ini. Suatu keadaan di mana malapetaka tersebut tidak dapat diubah. Itu sudah keputusan Tuhan bahwa mereka harus dibuang di Babel dan terus melanjutkan kehidupan mereka secara normal di sana. Doa mereka tidak dapat dijawab oleh Tuhan kalau mereka mau meminta kepada Tuhan agar dibebaskan, karena ditetapkan oleh Tuhan selama 70 tahun. Di sana Tuhan dilukiskan sebagai hakim yang adil bagi mereka, yang menghukum dosa-dosa mereka
kehancuran moral bangsa tersebut. Penulis mengungkapkan perasaan kesepian, dan kota itu dipersonifikasi di dalam teks ini. Ada perasaan ditinggalkan, perasaan kesedihan yang dalam. Tentu juga itu merupakan keluhan pribadi dari penulis tersebut juga. Dan ingatan penulis akan peristiwa di mana kehancuran Yerusalem, di mana musuh-musuh mereka menginjak-injak kota kebanggaan mereka, bait Allah yang begitu menjadi kemuliaan mereka, sangat membekas dalam ingatan penulis. Meski demikian, di tengah kegalauan dan kesusahan hatinya, ia tetap memiliki harapan yang pasti. Walau tampaknya tidak ada lagi harapan untuk berdoa meminta kepada Tuhan agar mereka bisa dibebaskan atau ketetapan Tuhan itu bisa diubah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sekalipun tampaknya tidak ada pengharapan, tapi penulis memiliki harapan yang pasti. Ia merasa tegar di masa yang sukar itu. Bagaimana dia bisa tegar dalam masa yang sukar? Masihkah kita dapat berharap ketika situasi tampaknya tidak bisa kita harapkan? Bagaimana ia berharap ketika ia tidak dapat mengubah situasi keadaan itu? Yang pertama, bahwa dia yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu tersedia. Ketika dalam situasi yang tampaknya tidak bisa kita harapkan, tidak bisa dengan kekuatan kemampuan kita, tidak bisa dengan logika kita, perhitungan kita, masihkah kita berharap? Di manakah kita berharap? Pada diri kita, pada dunia, atau kepada Tuhan? Masihkah kita yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu tersedia? Situasi yang dihadapi oleh penulis membuat dia lupa akan kebahagiaan. Dalam ayat 17, ia merasa tawar hati, ia merasa kehilangan harapannya kepada Tuhan. Pernahkah mengalami hal demikian? Walaupun begitu, ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan tidak pada situasi yang membuat dia tawar hati dan lupa bahagia. Ada yang lupa bahagia di sini? Ia tidak menyangkal apa yang ia rasakan. Ia yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu tersedia. Selalu tersedia. Ia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tak berkesudahan artinya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Meskipun Tuhan menghukum bangsa itu karena dosa-dosa mereka, tapi kasih setianya tidak pernah berakhir. Itulah bukti kasih setianya kepada mereka. Ia mau membawa bangsa itu pada kemuliaan yang lebih besar, agar mereka serupa dengan gambar Allah. Kerusakan moral yang terjadi di dalam negeri itu mengakibatkan mereka harus dihukum. Penulis menyaksikan kota Yerusalem dilanda murka Tuhan yang begitu hebat akibat dosa-dosa umatnya. Kota diinjak-injak musuh. Pasal 1 ayat 1, menjadi jajahan. Ada kematian, ada kelaparan tak terhindarkan. Tuhan tidak menghiraukan doa mereka. Kehadiran Allah bagi mereka dikisahkan dalam bentuk yang negatif. Bahwa Allah telah meninggalkan Yerusalem. Bahwa Allah telah menolak mereka. Bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Dan itu telah dinubuatkan kepada Nabi Yeremia bahwa 70 tahun mereka akan dibuang ke Babel. Dan tepat
mereka dibuang selama 70 tahun di masa Raja Nebukadnezar. Tapi setelah 70 tahun, Nabi Yesaya sebelum Yeremia, meski dia telah pernah bernubuat tentang kehancuran Yerusalem oleh Babel, ia juga bernubuat kira-kira 4 generasi, 5 generasi sebelum datang Nebukadnezar, dan 6 generasi setelah itu, setelah 70 tahun. Ia juga bernubuat bahwa mereka akan dipulihkan dan dibawa kembali oleh Tuhan melalui Raja Kores dari Media Persia. Belum lahir Kores, namanya sudah disebut kira-kira 2 abad. Belum lahir, namanya sudah disebut oleh Tuhan. Di sini kita melihat kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Sekalipun Tuhan seringkali menggunakan kejahatan manusia untuk menindas umatnya, untuk membentuk umatnya, tapi ia juga akan menghukum negeri yang telah menghancurkan mereka. Dan ketika anak dari Nebukadnezar, anak adopsinya, bapaknya dari partai imam Babel, berkuasa, namanya Belsazar. Saat itu dia menggunakan perkakas-perkakas bait Allah. Dan begitu angkuhnya dia sambil menyebut-nyebut dewa negeri Babel. Dan ada suara Tuhan, ada jari Tuhan yang menulis mene-mene tekel ufarsin. Masa pemerintahannya dihitung oleh Allah dan diakhiri. Belsazar ditimbang dengan neraca dan terlalu ringan. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pada malam itu juga Belsazar dibunuh. Tepat seperti perkataan Tuhan, 70 tahun selama pembuangan di Babel, mereka akan dipulangkan. Lalu dekret Kores untuk membebaskan mereka kembali, memulangkan mereka ke negerinya dari Media Persia, setelah Media Persia menaklukkan kerajaan Babel. Tapi penulis ketika menulis kitab ini, ia sedang dalam menyaksikan bagaimana Yerusalem sedang dihancurkan dan umat Tuhan belum dipulangkan. Allah menepati janjinya melalui Raja Kores. Kalau kita melihat Raja dalam Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 8. Karena kemerosotan moral, Allah berulang kali memperingatkan bangsa itu melalui para nabi-nabi sebelumnya. Tapi mereka tidak berubah, dan saatnya mereka harus melewati proses didikan Tuhan. Ajaran Tuhan atas mereka harus mereka lewati selama 70 tahun. Meski demikian, mereka juga harus hidup normal untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ketika mereka diperingatkan sebelumnya, mereka tidak mau dengar. Karena ada juga nabi-nabi palsu yang terus bernubuat tentang kesejahteraan Yerusalem, yang menentang nabi-nabi yang membicarakan tentang kehancuran Yerusalem. Mereka berbicara seolah-olah bahwa mereka penggerak iman. Mereka menjadi tantangan bagi nabi-nabi yang memberitakan pesan Tuhan. Mereka memberitakan tentang damai sejahtera. Didikan Allah memang sangat keras, namun itu adalah bentuk kasih setia Allah yang konsisten membawa umatnya pada kemuliaan yang sejati. Kehadiran Allah bukanlah seperti jimat. Ketika kita melakukan apa saja, ia nurut saja apa yang dimau oleh kita. Atau seperti kekuatan alam yang sering orang gunakan, yang tunduk kepada manusia dan berbagai macam hal. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, atau diakibatkan oleh apapun, percayalah bahwa kasih setia Tuhan
selalu tersedia. Itulah yang membuat penulis ratapan tegar dalam masa yang sukar. Yakinkah kita akan kasih setia Tuhan ketika berada dalam situasi yang sukar? Tidak ada yang lepas dari kontrol Tuhan. Bahkan di masa Daniel, ia bernubuat tentang kedatangan Yesus. Penanggalan akan kedatangan Yesus ada 70 kali 70 masa, 62 kali 7 masa. Dan sejak masa Nehemia ketika Yerusalem dibangun sampai kedatangan Yesus dihitung sesuai dengan penanggalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Di hari Paskah tentang kematian Yesus. Dalam Daniel pasal yang ke-9. Ada penanggalan-penanggalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu pasti akurat. Kalau kita melihat dalam Alkitab. Tidak hanya sekedar membuat karangan-karangan bebas tentang, oh nanti begini, prediksinya begini, tapi belum pasti. Masih bisa ditafsir-tafsirkan. Tapi apa yang diperkatakan oleh Tuhan adalah pasti terjadi, kehendaknya akan terlaksana. Kasih setia Tuhan selalu tersedia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kasih Tuhan kepada kita tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Ia terus akan memantau kita, ia terus akan mendampingi kita, ia terus akan memelihara jiwa kita sesuai kehendaknya, sesuai kebijaksanaannya, sesuai dengan sifat kekudusannya. Ia mau membawa kita pada kekudusan yang sejati. Ketika menghadapi situasi yang sukar, yakinlah bahwa kasih setia Tuhan selalu tersedia. Yang kedua, yakinlah bahwa kasih setia Tuhan selalu baru. Seperti yang diperkatakan oleh penulis ratapan. Selalu baru setiap pagi. Artinya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah usang. Ia selalu menyegarkan jiwa kita, memberi kekuatan baru kepada kita dalam situasi apapun, kepada mereka, kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Tidak sia-sia bila kita berharap kepada Tuhan. Mungkin kondisinya tidak bisa kita ubah, kita hanya perlu melewati prosesnya. Kita diberi kekuatan baru oleh Tuhan apabila kita berharap kepadanya. Lebih baik hidup dalam pengharapan daripada hidup dalam keputusasaan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, orang yang tidak punya pengharapan itu seperti orang mati. Penulis menjadikan Tuhan sebagai harta yang berharga baginya. Karena itu ia berharap kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saya pikir-pikir, bagaimana seorang yang menyaksikan kehancuran, yang mengalami penderitaan yang begitu, ketika dia berkata, ia lupa bahagia, masih berkata Tuhan baik. Sering kita melihat dan susah melihat kepada Tuhan yang baik, karena kita melihat dalam perspektif kita, tidak melihat pada perspektif Tuhan. Tapi memang kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita hanya bisa percaya sekalipun tidak melihat, melampaui pengertian kita bahwa Dia adalah baik bagi kita. Tuhan baik. Kasih setia Tuhan selalu baru, menyegarkan jiwa. Seperti juga yang dikatakan oleh Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Masih yakinkah kita bahwa kasih setia Tuhan selalu baru?
Ia tidak usang, ia selalu menyegarkan jiwa kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sekalipun situasi tidak dapat kita ubah, waktunya Tuhan selalu baik bagi kita dan tujuannya baik untuk kita. Kebenaran menanamkan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Itu juga yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Dan itulah keyakinan kita. Itulah yang dilakukan oleh penulis kitab Ratapan itu, yaitu mengarahkan pandangannya pada kebenaran Allah, bukan pada kebenaran dirinya menurut perspektif atau subjektivitas pengalaman pribadinya sendiri. Ia lebih percaya pada kebenaran Allah. Ia percaya kasih setia Tuhan selalu baru dan memberi dia kekuatan yang baru. Yakinlah hal demikian, maka kita akan merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan senantiasa. Yang ketiga, ia juga yakin bahwa kasih setia Tuhan besar, bukan saja selalu baru, tapi juga besar. Besar kesetiaanmu dalam ayat 23b. Lalu ditekankan lagi di dalam ayat 32. Karena walau ia yang dimaksud adalah Tuhan. Walau Tuhan mendatangkan susah, Tuhan mendatangkan susah, ia mengakui itu. Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Sekalipun ia mengizinkan hal-hal yang sukar harus terjadi dilewatkan, tapi juga ia menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Dan ditegaskan kembali ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas, tidak dengan rela hati Tuhan menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jangan pikir ketika kita merasa risau Tuhan rela hati. Tuhan tidak rela hati melihat perasaan kehidupan kita terasa risau. Dan itu yang diyakini oleh penulis. Kasih setia Tuhan besar. Terkadang kita melihat bahwa Tuhan seolah-olah telah meninggalkan kita, padahal kitalah yang telah meninggalkan Dia. Kita telah berubah setia kepada Tuhan, tidak lagi mempercayai Tuhan. Bukan Tuhan yang telah meninggalkan kita, tapi kitalah yang telah meninggalkan Dia, tidak lagi percaya bahwa kasih setianya besar apapun keadaan kita. Tampaknya Dia meninggalkan kita, tapi faktanya sebenarnya kita yang meninggalkan Dia, karena tidak lagi percaya kepadanya, tidak lagi percaya terhadap karyanya, apa yang sedang Dia rajuk untuk kita, demi kita, anak-anak tebusannya. Kita cenderung mencurigai Dia daripada mempercayainya. Memang tidak mudah. Tidak demikian dengan penulis Ratapan. Ia yakin bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar. Penulis yakin bahwa Tuhan benar dalam apa yang diperbuatnya. Karena dosa-dosa bangsa itulah terjadinya bencana. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa akibat perilaku orang yang jahat menyebabkan orang baik juga menderita. Tapi di sini penulis berkata, penulis tetap mengakui bahwa apa yang diperbuat Tuhan benar. Tentu ia bijaksana. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia juga percaya bahwa bukan hanya Yehuda yang menerima penghukumannya yang adil, tetapi juga musuh-musuh Tuhan menerima penghukuman. Sebenarnya tidak ada bedanya Yahudi atau non-Yahudi. Bagi Tuhan sama saja. Mereka berbuat cemar, mereka melawan Dia, akan dihukum. Saat ketika juga dipanggil bangsa Israel, ada banyak orang mati dari tangan Tuhan. Tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa lain juga yang dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya karena
janji Tuhan melalui bangsa itu. Ia tetap setia menuntun mereka. Kita sering bimbang dan ragu akan pertolongan Tuhan dan tidak setia karena kita tidak yakin bahwa kasih setia Tuhan begitu besar. Percayalah bahwa kasih Tuhan terlampau besar. Roma pasal 8 ayat 32 firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Masih kita meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Anaknya sendiri yang berharga baginya, ia korbankan demi kita. Apalagi yang tidak dapat dia berikan bagi kita? Dunia ini terlalu murah untuk dibandingkan dengan anaknya yang tunggal, yang harus dihinakan karena kita. Masih kita meragukan dia? Memang bahwa dosa seringkali mengakibatkan penderitaan, tapi tidak selamanya penderitaan diakibatkan oleh dosa. Itu sebabnya kita hanya perlu selalu memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Ada orang yang jahat tapi tidak juga dihukum Tuhan. Ada orang yang baik tapi seolah-olah dihukum Tuhan. Ada orang yang jahat tapi langsung mengalami penghukuman Tuhan. Ada orang yang baik tapi juga panjang umur. Firman Tuhan berkata bahwa ia memberikan anugerahnya kepada orang jahat dan orang baik. Itu adalah anugerah umum Tuhan kepada seluruh ciptaan. Itulah kebesaran kasih Tuhan. Nanti kalau kita setiap dengar lagu pujian NKI nomor 1 berbicara tentang rahmat Tuhan kepada seluruh alam ciptaan dan rahmat Tuhan secara khusus kepada mereka yang ditebus. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Disebut dia sebagai Allah Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Allah yang penuh kasih kepada seluruh makhluk, tidak pandang bulu siapapun dia. Dan Allah yang penuh kasih kepada khusus umat tebusannya, di mana mereka pasti diselamatkan oleh Tuhan. Ada saat-saat di mana Tuhan bertindak sesuai keputusannya. Ia tidak bekerja seperti sebuah program sistem yang seringkali kemudian ada keyakinan-keyakinan tertentu, bahkan orang Kristen juga percaya tentang karma, padahal salah pemahaman tentang karma. Karma itu keyakinan orang di luar. Kita tidak percaya hal itu, dan kita tidak percaya kelahiran baru. Setelah kehidupan kita nanti kita akan lahir kembali dan mengalami karma karena apa yang kita berbuat di masa lalu. Tidak demikian. Allah bertindak sesuai kebijaksanaannya. Ia tidak bertindak seperti program yang bisa kita tebak-tebak. Ia melampaui daripada akal kita, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Kita hanya perlu percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu besar. Firman Tuhan berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu bagi kita? Penulis tetap tegar di masa sukar karena ia yakin bahwa kasih setia Tuhan besar. Yakinlah bahwa kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi kita, apapun kondisinya, apapun yang telah kita lewati. Tuhan tidak memperhitungkan hal itu. Ia ingin kita memperbaharui kehidupan yang baru. Yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu baru, menyegarkan jiwa kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Lebih baik berharap daripada putus asa atau bersungut-sungut. Yakinlah bahwa kasih setia Tuhan besar. Bahkan ia yang menyerahkan anaknya bagi kita. Bagaimana mungkin tidak akan menolong kita untuk hal yang sepele.
Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi kami dan memampukan kami untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.